Halo semuanya, selamat datang di video ini. Coba bayangkan, jika dalam 10 detik ke depan, internet di seluruh dunia tiba-tiba menghilang. Apa yang akan terjadi? Email berhenti terkirim, pesan WhatsApp tak sampai, bisnis digital lumpuh, bahkan layanan keuangan bisa berhenti beroperasi. Dunia akan kacau hanya dalam hitungan menit. Tapi menariknya, internet yang hari ini terasa begitu vital, dulu dimulai dari sebuah eksperimen kecil, yang bahkan banyak orang meragukannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana teknologi ini berkembang begitu cepat hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, bahkan di Indonesia sekalipun. Mari kita telusuri sejarahnya dari awal yang sederhana hingga menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Pada masa itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memulai lembaga risetnya, yaitu DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency, mengembangkan sebuah proyek bernama ARPANET. Tujuan awalnya bukan untuk hiburan atau media sosial, melainkan untuk kepentingan militer. Amerika khawatir jika terjadi serangan nuklir sewaktu-waktu, maka sistem komunikasi yang terpusat akan lumpuh. Oleh karenanya, mereka menciptakan jaringan komputer yang tersebar sehingga tetap bisa berfungsi meskipun sebagian titik telah dihancurkan. Awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 lokasi saja: Stanford, University of California, University of Utah, dan Santa Barbara. Namun, proyek ini berkembang pesat dan segera menarik perhatian banyak universitas. Akhirnya, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET untuk keperluan non-militer dan MILNET untuk militer. Dari sinilah jaringan komputer global yang kita kenal sebagai internet mulai terbentuk. Memasuki tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas di kampus-kampus besar Amerika Serikat. Beberapa tonggak penting berlahir. Yang pertama, pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP dipublikasikan. Selanjutnya, pada 1984, sistem nama domain atau domain name system mulai digunakan. Lalu, selanjutnya 1986, muncul jaringan NSFNet yang menggantikan ARPANET dan menghubungkan berbagai negara. Lalu, pada tahun 1990, ARPANET resmi dibubarkan, tetapi internet justru semakin berkembang. Tahun yang sama, World Wide Web atau WWW mulai dikembangkan di Short, yang membuka era internet berbasis tampilan grafis. Tahun 1993, Internet didirikan untuk mengatur pendaftaran nama domain, dan pada sekitar tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Sejarah internet di Indonesia mempunyai cerita yang unik. Awalnya pada 1990-an, komunitas ini dikenal dengan nama Paguyuban Network. Semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kolaborasi begitu kuat. Nama-nama seperti RMS Ibrahim, Suyono Adi Sumarto, Muhammad Ihsan, Firman Siregar, Adi Idrayanto, Robi Subiakto, hingga Ono Purbo adalah sosok legendaris dalam sejarah internet Indonesia. Inspirasi awal banyak datang dari dunia radio amatir. Pada tahun 1986, sekelompok anak muda ITB menggunakan radio amatir untuk bereksperimen menghubungkan komputer. Salah satu pionirnya adalah Robi Subiakto, yang kemudian menjadi koordinator IP pertama dari jaringan AMPRNet. Teknologi inilah yang kelak akan menjadi fondasi jaringan internet Indonesia. Tahun 1994 menjadi tonggak penting karena munculnya penyedia layanan internet pertama. Ipteknet resmi berdiri, disusul Indonet yang dikomandoi Sanjaya. Indonet adalah penyedia internet komersil pertama di Indonesia. Saat itu, akses internet masih menggunakan dial-up dengan kecepatan sangat terbatas. Beberapa tahun kemudian, sekitar 1996 hingga 1998, muncul fenomena warung internet atau warnet. Awalnya, para pionir hanya menyewakan komputer pribadinya yang sudah terhubung ke internet. Tetapi kemudian, bisnis ini berkembang pesat dan warnet menjadi gerbang utama masyarakat Indonesia untuk mengenal internet. Pada tahun 2000 bahkan dibentuk Asosiasi Warung Internet Indonesia atau AWARI, yang menandai pentingnya peran warnet dalam sejarah digital bangsa. Seiring waktu, internet bukan hanya soal teknologi, tetapi juga gaya hidup. Internet menghadirkan komunikasi yang murah, sumber informasi yang luas, serta peluang bisnis tanpa batas. Beberapa aplikasi utama internet yang paling berpengaruh adalah yang pertama, resource sharing atau berbagi data dan perangkat, komunikasi melalui email, chatting hingga voice over IP, World Wide Web, yang menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, hingga multimedia, layanan transfer file dengan FTP, bahkan telekonferensi yang memungkinkan orang bertemu secara virtual meski terpisah jarak dan waktu.
Semua ini adalah bukti betapa internet telah mengubah dunia secara drastis. Dari sebuah proyek militer ARPANET hingga kini menjadi kebutuhan sehari-hari, perjalanan internet sangatlah luar biasa. Di Indonesia, peran komunitas, radio amatir, hingga warnet telah menjadi jalan bagi generasi sekarang untuk menikmati kemudahan digital yang ada. Hari ini, internet tidak lagi sekedar teknologi, melainkan ruang kehidupan baru yang membentuk cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Jangan lupa untuk teruskan gunakan internet secara bijak agar manfaatnya semakin besar bagi kita semua.